Halo, perkenalkan saya Angelin dan di sini saya akan menjelaskan alur dari aplikasi POS saya ataupun OSAP, yaitu kasir. Pertama kita login dulu sebagai kasir. Oke, di sini kita masukin barcode-nya. Ini sebenarnya kita bisa pakai scanner, tapi nanti kalau pakai scanner hasilnya jadi kayak gini. Oke, kalau input manual kita ketik manual, lalu nanti dia muncul di sini. Kalau misalnya kita mau tambah yang ini, sabar, saya ada di sini. Oke, kita copy paste. Kita beli 3 produk. Orang yang beli 3 produk. Oke. Dan bisa juga kita scan barangnya sama 2 kali, nanti dia bertambah manual, bertambah otomatis. Oke, sekarang kita, dan kalau misalnya kita mau hapus pesanan orangnya itu, kayak orangnya nggak boleh dibeli, kita harus ada autentikasi kayak gini. Password autentikasi ini hanya diketahui oleh leader kasir, jadi kasirnya itu nggak boleh sembarangan hapus pesanan orang itu, kecuali kita harus panggil leadernya, suruh masukin password ke sini, nanti masukin baru bisa dihapus. Tuh, kita masukin lagi yang tadi. Nah, lalu kita bisa pilih metode pembayaran, ada GoPay, Cash a Go, ini bisa nanti kita input. Kita sekarang cash aja dulu, bayarnya 250, dan di sini nanti ada muncul kembaliannya berapa, sabar nggak nampak tuh, 29, itu juga otomatis dihitung. Kita bayar, nanti struknya juga terprint otomatis, tinggal perlu tekan print, nanti dia langsung ke print. Hilang. Aduh, gak apa-apa, nanti kita lihat isi struknya. Sekarang kasir juga bisa lihat list produk seperti ini, dia bisa tambah kalau mau. Kita coba sekarang, coba tambah produk. Kita produk apa ya? Tes supaya nampak kategorinya. Kemudian kita tambahin kategori dulu, kategorinya tes, ikonnya tak ada gambar pula, gambar random saja deh. Oke, lalu udah ada kategorinya, sekarang kita tambahin produknya. Gambar art. Oke, tes, kategorinya di tes tadi, temperaturnya khusus minuman, dan statusnya tersedia, harganya 100. Ini berapa? 1 juta, mahal ya. Modalnya ini berarti harga yang kita keluarin untuk barang itu 500.000. 20.000. Oke, sekarang kita masukin fotonya. Ini barcode opsional, maksudnya kalau kita nggak masukin sendiri pun nanti dia generate otomatis. Jadi karena malas mikir kodenya, kita biarkan dia otomatis saja. Oke, sudah masuk di sini tes. Di kategori tes, produknya art. Kita coba view di sini, kita bisa edit, delete sama lihat barcode-nya. Kita coba edit. Nah, di sini kita bisa edit namanya.
kita buat harga modalnya jadi 50.000 dan simpan. Nah, nama produknya jadi ganti, dan di sini juga kita bisa print barcode-nya. Tada. Kita mau print sekalian 5 juga bisa. Nah, jadi kita tinggal print, nanti digunting, tempel gitu. Oke, setelah itu di tabel kategori kita juga bisa hapus sama edit. Tapi tak ada yang perlu diedit sih. Ini ganti aja deh. Nah, nanti di sini munculnya begitu. Oke, setelah itu tambah paket. Ini di sini ada tambah metode. Ini yang saya bilang tadi, ada metode di sini kan. Nih, metode pembayaran ada GoPay, Kasekuku. Kita bisa tambah lagi metode pembayarannya, jadi nggak hanya terpatok sama 3 itu. Mana tabelnya? Di sini ada metode GoPay, Cash sama Kasekuku. Dan nomor tujuannya begini. Kalau misalnya kita mau ganti nomor tujuannya bisa. Tuh, dan kalau kita tambah metode mandiri mungkin, atau dana, kalau tujuannya nah nanti dia muncul sini. Dan kalau misalnya kita mau bayar pakai metode yang baru itu bisa juga. Nanti dia muncul di sini pilihannya. Selanjutnya di tabel barang masuk, menu barang masuk, kita bisa catat kalau misalnya ada barang dari supplier masuk. Jadi kita bisa tambahin stok produknya. Seperti yang tadi kita coba barang masuk dari Edisha Painting ini ada 2, nanti tambahin. Nanti dia muncul, ditambahkan oleh kita, jumlahnya 2, produknya ini. Kita bisa edit juga, seharusnya nggak bisa ya, tapi ya kalau misalnya salah produk yang ditambahin begitu. Dan ini nanti stoknya aja 2. Setelah itu kasir juga bisa lihat log activity diri dia sendiri. Ini yang tadi kita buat, kita akses sampai ke sini, kita masukin 2 stok di barang masuk dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke level leader kasir. Disana leader. Oke, leader kasir juga bisa lihat ini. Kurang lebih sama kayak kasir. Ya, semuanya sama. Lalu inputnya juga sama. Bedanya leader kasir bisa hapus barang masuk ini. Coba kita hapus ini Edisha Painting. Nanti dia bilang stoknya akan berkurang. Ini oke, kita hapus. Keluar, hilang. Nah, nanti di sini juga stoknya habis. Yang tadi barangnya masuk itu berarti udah hilang kan? Jadi stoknya nol, kembali lagi. Dan di sini ada tabel nota. Jadi yang tadi sudah di pesan-pesan itu kita bisa print ulang notanya. Ada 3 versi. Yang satu kita coba lihat, ini billnya berarti belum dibayar.
yang kita request ke orangnya, nanti kita kirim kasih. Dan yang ini yang sudah dibayar. Oke, kalau yang ini sudah dibayar juga. Kita bisa juga print laporan keuangannya. Kita coba dari tanggal 1 sampai 31. Nah, kita lihat. Begini jentil. Laporan keuangan periode segini, produknya apa, ini yang sudah terjual, jumlahnya berapa untuk masing-masing produk, dan total pendapatan dari produknya itu, modal yang keluarin dan labanya. Dan di sini nanti hitung totalnya. Berarti di sini kita dapat untungnya 114.000. Sing. Oke. Itu untuk laporan keuangannya. Setelah itu di sini ada diagram keuangan juga. Jadi kita bisa lihat langsung grafik keuangan hariannya. Sini total pendapatan. Di sini ada semua jenis diagram, jadi kita tinggal lihat aja yang mana enaknya. Dan ringkasan di sini juga ada. Oke, kita coba sampai bulan lalu. Sama aja sih. Oke. Karena belum ada banyak pembeliannya. Oke, setelah itu untuk menu tabel transaksi. Sekarang kita ke ini juga. Semua orang ada local activity ya untuk masing-masing aktivitas sendiri. Jadi kan kita ada ini, kita ada delete gitu. Oke, selanjutnya akun manajer. Manajer ini cuma bisa lihat laporan sih. Nah, ini dia bisa lihat barang-barangnya, kalau mau lihat barang masuknya. Dan nih, lihat laporannya, dan print juga bisa. Sama kayak tadi kita tuh sudah coba print kan tadi, begitulah. Lalu di sini log aktivitas di sendiri. Setelah itu ada akun admin. Oke, halaman kasir. Sejauh ini belum ada yang baru. Ini juga list data, belum ada yang baru. Tambah datanya. Tabel bermasuk. Oh, di sini yang baru. Ada tabel user yang baru untuk admin. Di sini kita bisa masukin user. Kita buat kasir kedua. Emailnya quote ada gak apa, maksudnya kita buat satu aja. Dan levelnya kasir. Jadi sekarang kita udah kasir. Kita coba edit jadi kasir 3. Nah, kasir 3. Hapus nanti aja. Dan di tabel transaksi juga tak beda, log activity-nya juga tak beda. Sekarang ke level support admin. Salah.
Di super admin ini yang privilege-nya banyak ya. Jadi pertama kita lihat dulu di sini, banyak menunya. Super admin bisa akses semuanya. Dan tadi kalau kita lihat di menu user kan nggak ada super admin tuh, tapi di sini ada, dia muncul karena dia dibuat tersembunyi supaya nggak ada yang bisa lihat dia. Jadi tak ada yang tahu kalau dia itu ada. Oke. Kalau super admin privilege-nya itu dia bisa lihat detail di setiap tabel. Kan tadi nggak ada tombol ini kan, kalau misalnya kita tekan, nah kita bisa lihat dibuat oleh siapa, diedit sama siapa gitu, tanggal berapa. Jadi kita bisa lihat tuh, pantau aktivitas usernya. Ini kategori juga tadi, art, siapa yang buat, edit siapa gitu. Ini tadi dia juga bisa. Kalau input sama aja sih ya, input sama aja. Di barang masuk juga ada tombol detailnya ini. Nah, detail barang masuk kita bisa lihat barang masuknya, ID-nya berapa, tanggalnya berapa, ditambahkan oleh siapa, nama produknya apa, jumlah masuknya berapa, saat ini sekarang berapa, dan ringkasannya juga di sini. Ini kode. Ini dia salah hitung, harusnya dia nggak hitung jumlah masuk dikurang jumlah akhir. Betul. Setelah itu di user tadi juga kita bisa lihat detailnya gini, dibuat sama admin, tanggalnya, diedit sama siapa gitu. Lalu nih ada tabel deleted data. Ini yang uniknya untuk super admin, kita bisa hapus barang kan. Pas kita hapus, coba, oke tunggu, kita coba delete ini edisi painting, kita delete ya. Tuh, nanti dia muncul di sini. Jadi dia sebenarnya tidak ke delete permanen, walau di kasirnya hilang, tak muncul lagi, tapi sebenarnya datanya masih ada di database. Kita bisa suruh super admin untuk kembalikan dia. Nih, restore. Kita balikkan. Apakah dia muncul kembali? Yippee. Oke, dia muncul kembali. Jadi kalau misalnya saya hapus, kita bisa suruh dibalikin lagi. Oh, tunggu, kita coba hapus permanen. Kita hapus di sini. Di sini nanti kita tekan Q. Kalau Q nanti dia hapus permanen. Dah hilang. Sudah tidak ada jejak lagi. Di database pun hilang. Gitu. Oke, setelah itu di sini ada log, dan ini lognya untuk semua user. Tadi ada admin kan, kita coba lihat. Nah, ini kita KF, ini admin, lalu digital nampaknya. Nah, lalu ada manager tadi, leader sama kasir. Tuh, kita bisa lihat semua orang punya aktivitas. Lalu selanjutnya, oke, tunggu, akses dulu. Akses nanti dulu. Di sini yang tabel nota itu kita juga bisa lihat detailnya, diinput sama siapa gitu. Diagram nggak beda. Ini oke, di sini juga ada log activity diri sendiri. Dan sekarang ini hak akses. Di sini yang pertama ada tab tambah menu atau form. Ini lebih untuk ke yang menu-menu nih ya, karena ada menu nih. Nah, itu di sini tambahnya. Ada home, about, data.
kita bisa ubah ikonnya, mengubah namanya. Dan yang root sama input jenis form ini lebih ke untuk orang developernya ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambah menu nih, kan harus dibuat halamannya, di coding dulu, lalu pas dimasukin itu dia nggak langsung muncul, karena harus dimasukin, didaftarin ke hak aksesnya dulu supaya bisa kita kasih ke sini buat level atau permissionnya. Permissionnya ini maksudnya kita coba edit satu dulu, kita lihat, atau tambah lah. Kita coba buat level baru. Kalau misalnya kita mau buat level baru, misalnya apa ya, kita buat aja kasir walaupun sudah ada. Kita bisa kasih dia lihat home, berarti dia bisa akses menu home ini. Lalu ada juga menu about, berarti dia bisa akses ini. Jadi kita bisa tentuin dia mau akses apa aja. Dan di sini kan balik lagi. Dan tadi kan saya ada buat jenis formnya input sama tabel. Kalau misalnya kalau misalnya dia input, nanti dia munculnya kayak gini. Berarti input. Kalau misalnya ada yang dicentang ini, berarti itu tabel. Tabel itu maksudnya dia ada beberapa tahap. Tadi kan banyak level bisa akses menu yang sama, tapi dia nggak bisa lihat beberapa tombol. Itu di sini aturnya. Kalau can read aja berarti dia cuma bisa lihat tabelnya. Kalau can create berarti dia bisa ada delete-nya. Kalau can approve berarti dia bisa lihat tombol detailnya itu. Ini untuk suara admin. Di barang masak juga begitu, sama begitu. Jadi bisa disesuaikan gitu ya. Sekarang kita juga bisa assign level ke user yang baru seperti ini karena mau level. Jadi pas kita pilih itunya, kita bisa masukin level dia. Oke, dan di sini juga ada save delete-nya. Selanjutnya di yang terakhir, menu setting. Di sini kita bisa atur identitas dari websitenya keseluruhan. Misalnya kita mau, ini kan ada judul nih, kita ganti aja jadi point of sales aja misalnya. Kita save. Tuh, nanti di atas jadinya ya point of sales aja. Nanti kita bisa buat nama apapun, kita kembalikan lagi. Oke, dan logonya juga bisa kita ganti. Oke, kita coba ganti. Ini palingan. Tuh, nanti logonya jadi begitu. Autentikasi ini yang ini password tadi yang hanya leader yang tahu. Nah, di sini ada database management. Kita bisa backup database-nya untuk setiap hari supaya nggak ada yang hilang nanti besoknya. Kita backup. Nanti dia download file SQL. SQL ini untuk database-nya ya. Kita juga bisa import database-nya nanti. Kita coba import yang tadi. Nah, import. Nanti dia akan overwrite database-nya sekarang. Oh iya, tapi kan sekarang belum ada perubahan kan, jadi database-nya sama lah. Oke, harusnya begitu saja. Dan di level-level tadi, kalau misalnya kita mau tambahin dia mau bisa buat apa, tinggal setting di sini aja. Jadi untuk tampilan di setiap level bisa diatur. Oke. Sekian dari penjelasan aplikasi Point of Sale saya. Semoga bermanfaat.
dan bisa jadi contoh untuk referensi aplikasi kalian. Terima kasih. Bye bye.